Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syaraful ingkang kula seni guru kita Habib Salim bin Abdul. Alhamdulillah pagi ini disambut tahun Bapak Ibu dan anak semua yang berdoa bahwa sami-sami di bulan Sima hingga beliau sadar beliau mengalami pernikahan di satu wanita Allah yang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah ala ma fi al-minhaj salatu wa salam daimin bi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirin muhadirat para muslimin kagungan puting dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus beliau guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi saged rawuh wonten ing pondok pesantren Ilyas. Mugi-mugi kerawuhan beliau menjadikan keberkahan majelis dan pondok menika. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurlah kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang dipun paringi kesempatan diberi panjang umur sampai wonten tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Berarti umur panjenengan kula panjenengan saya tambah napa sudah, Bu? Sudah ya? Sing umur 60 dados 61. Secara hitung-hitungan bertambah, tetapi secara hakikatnya umur manusia berkurang. Jatah hidup di alam dunia ini berkurang. Terus bertambahnya umur berarti bertambahnya dekat kepada kematian. Dekat kepada kematian. Umurnya jatahnya pun 60 sampai 50, tinggal 10 tahun lagi. Maka dengan daripada itu umur yang sisa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki hambanya Allah itu dikehendaki dia panjang umur. Kalau dia seorang yang soleh, maka Allah menghendaki dia untuk memperbanyak amal solehnya. Tapi kalau hamba yang boten soleh, kebalikannya hamba yang soleh, hamba yang banyak maksiatnya, tapi dulu
pun Allah berkehendak dia diberi kesempatan untuk segera bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat daripada perbuatan maksiatnya. Bertobat daripada keburukannya sehingga di tahun baru ini ditinggalkan semua amalan keburukannya diganti dengan amal ketaatan. Wonten hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik manusia saya ini tiang itu orang yang ingkang dawa umuripun, panjang umurnya lan sae amal kebaikanipun. Panjang umurnya baik amalnya. Semakin dia panjang umur semakin amalnya bertambah kebaikan. Itu kan saya menurut saya. Kebalikan daripada pengertian hadis tadi berarti orang yang jelek itu adalah orang yang panjang umurnya buruk amalnya. Kalau dia hidupnya minum khamar, hidupnya berani sama orang tua, hidupnya nopo mereka bikin kacau masyarakat, resah di masyarakat, maka nopo mereka sebaiknya orang tadi dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memperbanyak amal keburukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram menika wonten satu hari, yaitu bulan hari yang istimewa Asyura. Kemarin tanggal 10 Asyura hari Sabtu, itu kalau hari rayanya anak yatim, hari rayanya anak yatim. Panjang ini adik-adik semuanya yang yatim ini, Idnya itu hari Asyura, 10 Asyura. Terus salah satu diantaranya amaliyah di hari Asyura itu mereka wamsah raksal yatim, melus sirai anak yatim. Kalau seorang anak tadi itu masih punya bapak, itu kalau dilus itu dari depan ke belakang, rambutnya dilus dari depan ke belakang. Tapi kalau anak yatim tidak punya ayah, maka dilus dari belakang, dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Itu rambut yang disentuhnya berapa helai itu, setiap rambut menjadi amal kebaikan. Oke, yang buatan ngelus-ngelus kok gepar ini mulus, ngelus-ngelus kok gampang, tapi ini memperhatikan nasib anak yatim ini pripun. Dulu ada satu kisah di daerah Jawa Timur. Saya dengar dari almarhum Habib Abdurrahman Barika. Itu satu kampung itu ada dua anak yatim. Dua anak yatim ini napa jenenge, masyarakat itu kadang pengertian paringi sarapan, yaitu fulan paling makan siang malam itu gantian. Nah, sampai suatu ketika itu ya adalah kesupen, ya ada yang memperhatikan. Mungkin di antara mereka itu nyongkok pas nanti mungkin tomboknya harus ngei makan, dikasih makan. Ternyata sampai beberapa hari itu gak ada ngasih makan, sampai akhirnya dua anaknya tadi sakit dan salah satunya meninggal dunia. Ya, ini kejadian ini sehingga
membuat masyarakat para ulama sekitarnya untuk membuat panti asuhan anak yatim ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau benar-benar ada anak yatim, perhatikan. Apalagi anak yatim tidak punya ayah, ibu, saudara, cuma hidup sebatang kara. Jangan sampai mereka memprihatinkan dan kita timbulkan atau kita keluarkan kepedulian kita kepada masyarakat, terutama orang-orang yang yatim. Kemudian di antara amaliyah di bulan Asyura, di antaranya gimana? Wa wasi'il ayat, wa wasi'il aladiyah, memperluas, memperbanyak belanja keluarga. Misalnya pun belanja rumah tangga itu misalnya sehari 50, pada hari Asyura itu ditambah 100.000 atau mungkin 200.000 atau mungkin 500.000. Mereka diperbanyak, diperluas rezeki daripada keluarga kita, anak kita, istri kita. Atau ibu-ibu yang berdaya kelas, mungkin nopol telas mantul kali bapak pak ini hari Asyura Pak, ini suruhan dulu dicatat mawon, cuma beda lewat kubur baju ini dicatat. Mungkin bapak ini menyiapkan kebutuhannya istrinya. Ini menyenangkan keluarga sunnah dianjurkan, paling khusus apalagi di bulan Asyura. Sampai dikatakan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, man was'a ala iyalihi yaum Asyura wasallallahu alaihi fi sanatihi kullihi. Orang yang meluaskan rezekinya buat keluarganya, orang yang memperbanyak belanjanya buat keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya, akan menjamin rezekinya orang tadi, suami tadi, fi sanatihi, di dalam 1 bulan boleh semuanya, 1 tahun semuanya. Jadi setahun itu suami yang memperhatikan istri dan anaknya, memperbanyak atau melipat gandakan belanjanya anak dan istri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya suami tadi. Ini Syekh Sufyan bin Uyainah itu melaksanakan, mempraktekkan ini selama 50 sampai 60 tahun dan terbukti rezekinya itu berlipat ganda. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka yang sakit kula sampaikan mugi-mugi wonten manfaatipun lan sedaya kekirakan kula atau kula nyuwun ngapunten. Semoga taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillahi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala habibina ala sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Sami'an
beserta keluarga, putra dan juga cucu-cucu beliau. Ya semoga Allah jaga insyaallah kesehatan beliau. Allah berikan kepada dia insyaallah umur yang berkah yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insyaallah semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pondok pesantren Al Ilyas semoga insyaallah menjadi mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa panji Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua santri-santri yang dididik oleh beliau, santri putra ataupun putri, insyaallah akan menjadi santri-santri yang ahli Al-Quran, santri-santri yang insyaallah lulus ujian, santri-santri yang soleh dan solehah, santri-santri yang insyaallah menjadi manfaat untuk umat Nabi Muhammad, manfaat untuk agama Islam, manfaat untuk semua kaum muslimin, manfaat untuk bangsa dan negaranya. Amin Allahumma amin. Kemudian sebelum nanti kami mulai daripada kajian ilmu yang akan saya sampaikan, ada permohonan doa untuk Ibu Siti Wasi'ah, istri daripada Bapak Haji Parno, yang semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kesembuhan, berikan kesehatan dan afiat yang sempurna, panjang umurnya dalam keadaan kita sehat wa kamalil afiyah, bi hurmati dzati wal qur'ani munna 'alaiha bi afiyatin ya syafi ayyubi. Semoga Allah mudah-mudahan kembalikan kepada keluarganya insyaallah dalam keadaan tamam sehat kamalil afiyah, dilimpahkan rezeki yang berkah, manfaat di dunia wal dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama saya ucapkan insyaallah mudah-mudahan di tahun baru 1442 Hijriah saya dan panjenengan sedaya insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi insyaallah manfaat ilmunya. Dan yang terpenting adalah bahwa umur kita sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Rahim, jatah umur kita di dunia ini kirang. Jatah umur kita di dunia ini semakin lama semakin berkurang. Hembusan nafas kita dihitung, kalau kita hitung hembusan nafas kita ini semakin lama semakin mendekati kepada liang lahat. Karena itu penting buat kita sekarang ini bukan untuk kemudian menampakkan nama, bukan ingin membusungkan badan kita dan dada kita, tapi yang lebih terpenting adalah dari kita adalah apa yang perlu kita haturkan untuk agama Islam, apa yang bisa kita berikan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, masa bakti kita untuk agama, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk guru-guru kita, itu yang kita haturkan semestinya. Jadi sudah tidak boleh ada lagi yang namanya perpecahan umat, tidak boleh. Umat tetap di dalam satu garis Ahlus Sunnah wal hanya itu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pondok pesantren Al Ilyas inilah satu-satunya pondok pesantren yang insya Allah akan menyatukan kita, insya Allah. Akan insya Allah membuahkan santri-santri yang insya Allah menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Allah ditungakno, ya ditungakno, Bapak Kiai Haji Sami'an ditungakno. Insya Allah mudah-mudahan sudah panjang umur, sehat walafiat, kuat. Insya Allah umurnya insya Allah 100 lebih. 100 lebih, tapi sehat walafiat. Ya. Ada orang umurnya kemudian tua-tua mata pikun. Kita ya, betul tak? Yang penting buat kita adalah umurnya panjang, tapi berkah amalnya baik, insya Allah ditutur dan tingkah lakunya, dan kemudian Allah Ta'ala berikan berkah juga kepada anak keturunannya. Dan anak keturunannya ini sehat, afiat, fitaatillah wa ta'ati rasulih bi khairin wa lutfin wa afiyah. Di sini saya akan sedikit memberikan ujangan tentang bagaimana ketika orang nanti akan meninggal dunia. Ini kan masing-masing di antara kita kan camat, calon lah
calon nabi. Kalau becaman, dengan becaman. Namanya orang mau meninggal dunia ini mungkin butuh persiapan karena akan menuju kepada alam surga nantinya, insya Allah. Saya yakin insya Allah panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak insya Allah ahli surga. Amin. Selama panjenengan insya Allah tutup kali bapak haji sami'an melebet surga nih. Amin. Ya. Artinya apa? Karena yang didawuhna sama para kiai kita, para habaib kita, para masyayikh kita insya Allah semua itu dalam ajaran Rasulullah SAW. Tidak pernah ada ajaran kebencian, gitu. Tidak pernah ada ajaran yang namanya kedengkian. Itu bukan ajaran Islam. Kebencian, kedengkian, kebengisan, kekerasan itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah namanya saja Islam. Kedamaian, keselamatan. Assalam maknanya keselamatan. Islam itu kan diambil daripada kata assalam, keselamatan. Jadi kalau sampai ada seorang muslim yang tidak bisa menyelamatkan seorang muslim yang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dengan tuduhan mengkafirkan, dengan tuduhan mensyirikkan dan lain sebagainya, itu bukan Islam. Yang dikatakan Islam itu adalah orang yang kemudian dia bertegur sapa kepada setiap muslim yang lain. Mau dia beda paham, mau dia beda warna, mau dia beda bendera, yang penting dia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu min ahlil qiblah. Tiang nek dados ahlil qiblah tidak boleh dikatakan dia adalah musuh kita. Dia adalah saudara kita. Ngaten ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru kita, nabi kita, rasul yang mulia. Itu pernah seorang Yahudi yang lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yahudi, kafir, musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika lewat jenazahnya Yahudi tersebut, beliau bangun dari tempat duduknya. Coba. Padahal ini orang kafir Yahudi ini, orang musyrik dia, bukan muslim. Tapi karena rahmatnya Nabi Muhammad, ketika itu jenazah dihaturkan dan dilewatkan di hadapan Rasulullah, ketika itu Nabi tengah duduk dengan para sahabatnya, maka Nabi pun bangun dari tempat duduknya. Sanjang para sahabat tanglet kali Nabi SAW, ya Rasul, itu kan jenazahnya orang kafir, itu kan jenazahnya Yahudi, itu kan jenazahnya orang yang mensekutukan Allah, itu jenazah orang yang memerangi kamu ya Rasulullah. Kenapa kau berdiri dan menghormati jenazah tersebut? Apa kata Nabi? Saya ibah hati saya. Nafsun allati infalatat min yadi fadakhala ila nar. Sebuah jiwa yang lepas dari tanganku lalu digiring dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. So, Nabi mengatakan apa? Saya heran dan saya menangis. Kenapa masih ada jiwa manusia yang gak mau masuk Islam? Sehingga dia lepas dari tanganku, lepas daripada ajakanku, yaitu ajaran Islam, ajakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia digiring oleh para pengiringnya, dimasukkan ke dalam liang lahat yang itu adalah merupakan apa? Lubangnya api neraka. Nabi menangis sampai berdiri Rasulullah. Coba, Nabi tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa itu, apalagi ini orang kafir, Nabi pun tetap hormat. Karena ibadah Nabi Muhammad, kok yang masih ada orang yang tidak mau iman kepada Allah dan Rasulnya, lepas daripada ajaran Nabi Muhammad. Saya khawatir kalian nanti jangan seperti itu, kata Rasulullah. Ini bukannya kemudian orang Islam diislamkan, dihormati, justru malah kemudian dituduh yang tidak. Tidak begitu. Caranya Islam adalah dengan cara yang namanya rukun, guyup, gotong royong. Nah, karena itu penting buat kita untuk juga kita resapi, kita juga hargai adabul muhtadir, adab orang yang akan meninggal dunia. Orang kalau sakit dijenguk, oke Pak. Orang sakit itu dibawakan yang namanya buah-buahan, gitu. Terus kalau dijenguk di rumah sakit, sakit, ditunggu, semoga insya Allah sehat afiat, insya Allah. Dilampakno, hatinya dibesarkan. Karena kadang-kadang orang sakit itu punya perasaan yang sensitif. Orang sakit itu perasaannya lembut sekali. Apalagi dia sakitnya dalam keadaan sakit yang parah, kritis. Orang sudah dalam
yang ditunggu dibesarkan hatinya, Pak, Ibu, sampun seger. Mungkin insya Allah jenengan sehat walafiat, doa umur, bisa pulang ke rumah insya Allah dalam keadaan seperti setia kala. Betul, dibesarkan hatinya. Ampun dicilik no artinya, Pak, ya Allah, kalau kok ngilang dengan itu pucet. Lukas dijemput kali Jibril alaihissalam. Pengatan, jangan kemudian ditukar yang tidak. Kalau bisa kemudian didoakan, jangan terlalu lama duduk di rumah sakit. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kalau jenguk orang sakit di rumah sakit itu gitu, suwe-suwe saja program, gitu, biskuitnya dihentek, terus ranyangkau nih biskuitnya dihentek, gitu. Sampai turun boten Pak, boten makan, boten enak, boten pulau tujuh gitu, nomor pulau dahan gitu, pulau dahan gitu, bingung gua malah ditekno sope. Ini ngasih uang tidak, ngasih uang tidak, ngasih makanan tidak, ngasih bicara-bicara yang baik-baik tidak, sehingga nggak ada yang namanya apa kedamaian. Islam lihat Nabi SAW ketika datang ke tempat orang sakit, bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Beliau Rasulullah SAW ini pernah beliau mendawahkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalathin. Beliau mengatakan bahwa aku pernah mendengar, kata sahabat Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya. Kalau kita bicara tentang Nabi niku ampun mati. Nggih. Kalau Nabi wafat, ulama wafat, para kiai wafat, para habaib wafat, nggih. Nek kucing mati, gitu. Nek sapi mati. Kalau yang namanya para ulama, para kiai, ulama, orang-orang adalah ulama meninggal dunia atau wafat. Nah, sebelum Nabi SAW itu wafat 3 hari, Nabi pernah kemudian wasiat, ya, Nabi pernah wasiat tentang 3 hal. Sebelum wafatnya Nabi 3 hari, itu Nabi pernah wasiat kepada sahabat Jabir dan para sahabat Nabi yang lain itu akan 3 hal. Apa sing dawuhna Nabi? Yang pertama, beliau mengatakan bahwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak akan mati salah seorang di antara kalian sampai kalian berhusnudzan kepada Allah. Kalau sudah husnudzan, sangka baik kepada Allah Ta'ala, berarti tandanya orang mukmin ini akan dicabut nyawanya oleh Allah ketika dia sakit. Terus kalau ada orang mukmin yang sakit, boten sae, sudah dekat kepada kematiannya, itu sama Gusti Pangeran Allah Ta'ala ditunggu sampai husnudzan. Kalau dia belum husnudzan, masih kedip-kedip matanya, ya Allah, jangan-jangan saya nanti masuk neraka, sama Allah Ta'ala tidak dimatikan. Tapi begitu dia mengatakan dan pasrah kepada Allah, ya Allah, aku yakin bahwa Engkau adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, yang hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah, saya yakin Engkau akan pasti masukkan aku ke dalam surga karena aku muslim, aku mukmin. Ketika dalam kondisi seperti itu yang si sakit tersebut, maka dia akan kembali ke pangkuan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Jangan nunggu sakit baru husnudzan. Mulai sekarang itu sudah pasang husnudzan. Husnudzan itu apa? Sangka baik kepada Allah Ta'ala. Kalau jenengan sekarang ibu bapak mencari nafkah yang halal, keluar, entah jaga toko, entah ke pasar, entah dagang kain, entah kemana, husnudzan kali Gusti Pangeran Allah Ta'ala. Apa husnudzannya? Pasti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang melimpah ma'al barokah. Pasti. Itu husnudzan, pasang husnudzan Bu. Jangan dipasang suudzan. Jangan dipasang buruk sangka. Tapi mulai mutakan jenengan kalau yang namanya mau berangkat pagi keluar, sing kula mutakan setunggal ampun ditinggal sholat subuh kali kunut. Ampun ditinggal.
subhanallah kalau brigah ngeten tangi turu niku sing di maos napa? Sing di maos niku aduh HP kula tuh pundi nggih niku sing di maos. Nek Nabi boten sampeyan ngoten. Begitu jenengan kemudian bangun dari tidur, yang dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kemudian diusap wajahnya, langsung dia masuk ke kamar mandi untuk kemudian dia buang hajat, ambil air wudu untuk sholat subuh. Tanginya juga jangan sampai kesiangan, ya, sampai kemudian sholat subuhnya kobong. Masa bangunnya jam 8 siang, jam 7 siang, bangun setengah 5 subuh atau jam 4 subuh. Syukur-syukur bisa tahajud, syukur-syukur bisa sholat witir, syukur-syukur dia bisa ngaji Quran surat Toha. Katanya barang siapa yang membaca surat Toha sebelum azan subuh, maka Allah akan berkahi rezekinya di hari itu. Allah akan berkahi rezekinya di hari itu sebelum azan subuh. Dengan mau surat Toha dari awal surat Toha sampai akhir surat Toha. Begitu dia selesai surat Toha, azan subuh. Ini ku di istiqomah diistiqomahkan. Insya Allah kita yakin Nabi sing sanjang ini siapa-siapa orang yang membaca surat Toha sebelum azan sholat subuh, sebelum azan subuh, maka Allah berkahi rezekinya. Ampun kata berkah, yang penting siti berkah. Katimbang sing kata boten berkah. Sing saya niku nggih berkah kata. Niku sing saya nggih berkah kata. Banyak masya Allah ning boten tukaran kali bojone. Nggih, dompet masya Allah niki dompet, niki dompet, niki dompet. Belakang nggih dompet, ngarep dompet, utang dompet, teng joki sepeda motor nggih dompet. Subhanallah. Tapi subhanallah itu semuanya berkah karena untuk apa? Bangun pesantren, bangun masjid, bangun musalla, bangun rumah sakit Islam, bangun madrasah, bangun pekuburan untuk orang-orang Islam. Itu penting. Ibu bapak yang minulya yang dihormati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkali apa? Yang kedua adalah tidak akan mati salah seorang di antara kalian tidak akan mati salah seorang di antara kalian sebelum kalian atau sehingga kalian berhusnuzon kepada Allah Taala itu ingkang setunggal. Yang nomor dua adalah jangan kalian lupakan untuk memperbanyak sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang yang mendengar nama Nabi Muhammad, maka insya Allah di hari kiamat dia akan melihat wajah Nabi Muhammad. Ternyata orang-orang di yaumul kiamat itu muatah sangat bu, lebih banyak daripada ibu bapak saat ini, lebih banyak. Yaumul kiamat nanti dari mulai min ladun Adam ila akhir zaman. Orang di hari kiamat itu dari mulai Nabi Adam sampai nanti orang yang ada di akhir zaman itu digempalakan oleh Gusti Pangeran Allah Taala. Temu di hutan mahsyar. Setiap orang di antara mereka ada yang lihat wajah Nabi Muhammad, ada yang tidak bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Sing saged ningali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten? Sing kathah maca sholawate. Orang kalau banyak baca sholawat kepada Nabi, setiap kali Nabi Muhammad disebut namanya, shollu ala Nabi. Sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sing banyak. Jangan satu moco maulud maos malam Jumat baca maulud, nopo hibah, nopo azab, nopo sibut duror, nopo barzanji, nopo burdah. Yang penting ini apa? Sholawatnya nih, sholawatnya dan juga sirah Nabi Muhammad. Iku sadar guru kula Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia pernah mengatakan bahwa di akhir zaman setiap orang yang membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahih, itu mulia. Bahkan beliau pernah berfatwa apa? Moco sholawat, moco maulid, maus maulid untuk orang-orang akhir zaman itu hukumnya wajib. Loh, kok wajib kenapa? Karena orang tidak akan mengenal Nabi Muhammad tanpa maulid. Orang tidak akan mengenal Rasulullah tanpa maulid. Sekarang kalau ada orang awam seperti zaman sekarang ini, kita kemudian paparkan dan kemudian kita kemukakan tentang Rasulullah, sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad,
niku boten kepenak. Lenggahe pun nggih boten apa? Boten mantep, seneng boten gelisah. Paling-paling ningali jam pinten iki? Jam itu. Nggih. Paling ningali temburi, ngeprotak sithik, wah, gitu. Ada orang masuk sedikit langsung kemudian berubah pikiran dan berubah pandangan. Tapi begitu kemudian maulid karena ada rebananya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min adami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Punya luar biasa ya, subhanallah. Pecinta sholawat ala Nabi. Kita sholawat ala Nabi badan. Harus kita sholawat ala Nabi. Jenengan saged ngerti Islam saking pundi? Saking Nabi. Jenengan ngerti sholat saking pundi? Nggih saking Nabi. Jenengan saged maos Al-Qur'an saking pundi? Saking Nabi. Jenengan saged haji umrah saking pundi? Ya saking Nabi. Nek boten wonten Nabi Muhammad, boten saged sholat, jenengan ten rokok. Boten saged maos Quran, jenengan ten pundi? Tersesat jalannya. Boten saged haji umrah. Gitu. Karena itu semuanya berkat Nabi Muhammad. Nek yang kemudian minggah haji atau umrah boten ziarah Nabi Muhammad itu kebangetan. Man hajja walam yazurni faqad jafani, kata Nabi. Siapa orang yang haji tapi tidak ziarah kepada aku, maka dia jauh daripada aku. Ya, jauh dari Rasulullah nanti di hari kiamat. Boten saged ningali Nabi Muhammad. Yang nomor 3 kata Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kau kepada orang tua, nanti anak akan bakti sama kamu. Karena al-birru salah. Orang berbuat baik itu pinjaman. Sakit saat ini kamata dinu tudan. Sebagaimana kau kemudian berhutang, kau pun akan dihutangi. Sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak mencaci, ibu dan bapak akan dicaci. Sebagaimana ibu dan bapak nanti berbuat baik, nanti orang lain akan berbuat baik. Kalau sakit ingat itu bis-bis memotong truk niku, itu kalau ada tulisan Anda sopan kami segan. Anda sopan kami segan. Berarti kan kita hanya memberikan apa? Memberikan tata cara Rasulullah SAW tentang kesopanan masuk bis. Kalau kemudian kondekturnya kemudian datang kepada kita memberikan karcis, kemudian kita lakukan apa? Telepon dompet, berita Pak 150.000 ini. Terima kasih banyak, jazakumullah. Nyuwun pangapunten, Pak. Tapi kalau jenengan kemudian kewan, ya jenengan akan diturunkan dari bis ini. Kita menggewai. Tidak bisa seperti itu. Maka Islam tetap mengajarkan al-birru salah. Berbuat baik kepada orang itu adalah pinjaman. Artinya pinjaman adalah kalau kau berbuat baik kepada orang, orang akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kau memberikan hadiah pisang dan anggur ini kepada saudaramu, nanti satu saat ketika kau butuh pisang dan anggur, mereka akan datang dan memberikan. Kalau ibu bapak menjenguk orang sakit dan mendoakan kebaikan, nanti ketika kita sakit mereka akan menjenguk kita. Maka bingah sumringah dan juru manah kalau kalimat jenengan itu, kalau kita sekarang ini butuh sesuatu, jenengan juga harus menghargai orang lain. Kalau seorang anak menghargai
menghargai orang tuanya. Nanti kalau dia punya anak, anaknya akan bakti dan menghargai orang tuanya. Ya, wa'ufu ta'ifu lisanukum. Jaga kita, jangan yang laki-laki gitu, yang laki-laki boten jelalatan. Ya, matanya Masya Allah, kita naik sepeda motor, Masya Allah. Dan cewek nangis itu, Masya Allah. Kalau tidur, sweet. Ya kan, mengong itu, dia boten cewek, cowok tapi rambutnya panjang, rekosan. Maka itu penting buat kita semuanya. Jaga mata Anda, maka istri Anda akan jaga. Kalau Anda kemudian selingkuh, nanti istri Anda pula akan selingkuh. Kalau Anda menjaga kehormatan pandangan, maka istri Anda pun juga akan menjaga kehormatan pandangannya. Kalau Anda cinta kepada istri, maka istri Anda pun akan cinta kepada Anda. Jadi, menungson itu adalah seperti cermin, Bapak. Kalau kita benci kepada orang, sejatinya bukan hanya kita yang benci, tapi dia juga benci kepada kita. Seperti cermin. Cermin itu kalau kita lihat, loh, wajahku kok nonton, bopeng nonton. Yang disalahkan bukan cerminnya, tapi memang wajah Anda seperti itu. Ketika Anda melihat orang itu kok benci sama saya, sejatinya memang dia benci kepada kita karena kita juga benci sama dia. Jadi dua hal yang tidak mungkin bisa bertepuk sebelah tangan. Anda mencintai orang, Anda senang sama orang lain, ya karena memang dia cinta sama Anda. Kata 10 kali Bapak Kiai Haji Samian, kulo cinta sangat kali beliau. Karena kok? Karena Bapak Haji Samian cinta sama saya. Sahabat Nabi SAW cinta sama Nabi, karena memang Nabi Muhammad cinta dengan para sahabatnya. Tapi Nabi kenapa tidak cinta dengan Abu Jahal? Karena Abu Jahal benci sama Nabi. Hingga Nabi memerangi Abu Jahal di Badar. Sampai dia mati di perang Badar. Karena itu penting Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Mulai sekarang didik anaknya. Jangan cuma anaknya pinter boleh duit. Anaknya juga pinter sholat, pinter ngaji, pinter maos Quran, pinter maca maulid, pinter sholawatan. Insya Allah kalau jenengan sekarang mempersiapkan anak, ketika kelak nanti kita meninggal dunia, maka yang ngaji Quran di atas kubur kita anak kita nanti. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Setelah Yasin tahlil. Tidak hanya itu, maka kita pula anak tersebut akan datang ke tempat orang fakir miskin, dia akan sedekah di atas nama orang tuanya. Birru salaf katanya. Berbuat baik itu pinjaman. Allah akan meminjamkan karena kau berbuat baik kepada anakmu, maka anakmu akan berbuat baik kepada kau sampai ke kiamat. Apa ada orang di antara kita yang hidup sampai yaumul kiamat? Betul. Pasti kita akan mati. Tapi sudah kita persiapkan generasi gen kita, gen itu generasi. Kita persiapkan generasi kita, generasi yang sifatnya adalah generasi yang madani, nabawi, akhlak, mustafawiyah. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu penting buat kita untuk kita resapi bersama, jangan sampai kemudian kita berbuat jelek. Tapi kalau kita kemudian tidak didik anak kita, tidak mengenalkan anak kita dengan para habaib dan para kiai, tidak pernah kemudian dihadirkan ke majlis-majlis haul, majlis maulid, nggak pernah diajarkan Al-Quran, maka ketika kita mati, ya nanti yang mau Quran ke HP. Yang ngapunten ke Pak, dengan dia niku mboten ndak tahu didik kula niku ngaji, niku sing saged ngaji niku nih, ya saking Mekah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hanya HP saja yang bisa ngaji. Yang ngapunten Pak, kula betul saged maos Quran. Terus dodo bapaknya dalam kubur. Terus dodo ibunya dalam kubur. Ya Allah, kenapa begini? Sholat pun tidak, subuh pun subhanallah jam 11 siang. Ganteng kali zuhur. Jangan seperti itu. Islam tidak mengajarkan yang namanya meninggalkan yang namanya
perhatian dalam pendidikan kepada anak-anaknya atau tarbiyah. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir didawahkan kali Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaini. Beliau mengatakan di dalam riwayatnya, qala asy-Syekhul Akbar Muhyiddin qaddasallahu sirrahu, idza hadarta mauta ahadin, jika engkau menghadiri kematian seseorang, kalau ada saudara kita meninggal atau tetangga kita meninggal dunia, faqra indahu surat Yasin, maka bacakan surat Yasin. Faqra indahu surat Yasin. Falaqad maridtu fa husya alayya bi maradi bihaitsu anni kuntu ma'dudan fil mauta. Ketika aku sakit, kata Syekh Muhyiddin, ketika beliau aku sakit, maka ketika sakitku itu fa husya alayya. Fa husya alayya maknanya adalah semaput, pingsan. Karena sakit yang kemudian luar biasa, pening kepalanya. Sampai ini Syekh Muhyiddin ini apa? Jatuh pingsan. Bihaitsu anni kuntu ma'dudan fil mauta. Seakan-akan saat itu aku sudah mati. Seakan-akan saat itu aku sudah tiada di dunia ini. Kembali ke jalan Allah, apa panggilan Allah. Fara'aitu qauman karihil manzar yuridu adiyati. Kata Syekh Muhyiddin, ketika aku dalam mimpiku itu, dalam pingsanku itu, aku melihat ada sosok makhluk yang sangat menakutkan. Karihil manzar. Aku lihat sosok makhluk yang sangat menakutkan. Yuriduna adiyati, makhluk itu akan menyakiti aku. Dia bawa penjalin, dia bawa pecut, dia bawa bodoh dari neraka sana. Dia akan pukulkan kepalaku, kata Syekh Muhyiddin. Wa ra'aitu syakhsan jamilan thayyibar ra'iha. Tapi tiba-tiba aku menoleh ke arah kanan, ada sosok makhluk yang ganteng. Kados Ustaz Firman, masyaallah, ganteng, wangi baunya, tegap, keker badannya, syadidan yadfa'uhum anni, di mana sosok makhluk yang ganteng tadi itu menolong aku dan melindungi aku. Yadfa'u anni, dia melindungi aku. Sini tuan Muhyiddin, jangan sampai kamu diganggu sama dia. Yadfa'u anni hatta qaharhum, hingga makhluk yang ganteng tadi itu menumpas dan menumbangkan makhluk yang jelek. Bertengkar dalam mimpinya ini, pingsan dia, bertengkar kemudian dia menumpas makhluk yang jelek hingga jatuh dan KO, ditinju sampai akhirnya di Mike Tyson hingga KO. Gitu. Fakultu, ketika itu kemudian aku pun bertanya, man anta, siapa kamu nih wahai tuan yang ganteng, wahai tuan yang bagus wajahnya, wangi badannya, siapa kamu ini sebenarnya? Qala ana surah Yasin, saya adalah surat Yasin yang diwujudkan sama Allah Ta'ala, wujudnya seperti makhluk. Ana surat Yasin adfa'u anka, saya menolong kamu, saya melindungi kamu. Fa'afaqtu min ghasyiyati tilka, ketika itu kemudian aku terperanjat dan aku bangun dari pingsanku, aku sadar. Fa'afaqtu maknanya aku sadar dari ghasyiyati, dari pingsanku tadi itu. Fa'idha bi abi rahimahullah inda ra'siyati, ketika itu aku kemudian melek mataku, aku buka kedua mataku tersebut, aku tersadar dari pingsanku. Tiba-tiba di sisi sebelah kepalaku ini ada ayahku tengah menangis membaca surat Yasin. Ayahku di sebelah kananku ini tengah menangis ya, karena aku dikatanya sudah meninggal dunia. Keadaannya sudah istighfar, sudah tidak bisa apa-apa, tanganku bergerak tidak. Tapi ternyata Allah masih kemudian sempatkan dia untuk hidup, masih diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala. Syekh Muhyiddin tadi ini kemudian dia masih memejamkan membelalakan matanya dan tersadar. Tiba-tiba dia lihat sebelah kanannya, ayahnya masih duduk di sebelah sisi kepala kanannya ini, tengah menangis sambil membacakan surat apa? Surat Yasin. Wa yaqra Yasin wa qad khatamaha, hingga sampai mengkhatamkan surat Yasin. Sampai ayat tadi itu. Fa akhbartuhu bima syahadtuhu, lalu aku kabarkan kepada ayahku apa yang aku lihat dalam mimpiku, dalam pingsanku tadi. Falamma kana ba'da dzalika bi muddatin ra'aitu fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala kemudian aku kabarkan kepada ayahku, ayah, wahai abah, berkat abah bacakan surat Yasin,
di atas kepalaku tadi, apa kira aku sudah matikan? Iya. Apa kira kau sudah mati? Nah, tapi ternyata Allah Ta'ala masih sempat kau hidup kembali. Artinya sadar, artinya kau belum mati, baru pingsan. Abah lihat, Abah tahu nah, ketika Abah membacakan surat Yasin, aku didatangi oleh malaikat Allah Ta'ala yang menjaga surat Yasin. Dia menolong aku daripada penjalin yang malaikat mungkar wa nakir, yang akan menghukum aku nanti di dalam kubur. Setelah sekian lama, kata Syekh Muhyiddin ini, aku memandang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan Yasin di hadapan orang-orang yang mati di antara kalian. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Ahkamul Janaiz, safhat atau halaman 40. Intinya adalah buat kita adalah berbuat baiklah. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan mencaci. Anda nggak mau bacakan surat Yasin, nggak apa-apa, tapi jangan mencaci orang yang mati. Ya, udkuru mahasinakum wa kufu an masawihi. Kalau ada orang mati, jangan disebut-sebut itu orang ustaz nggak pernah bayar hutang. Nggak boleh. Itu orang baik, itu orang mulia. Seorang wanita pezina, waliyadzubillah, suka kita jauh daripada zina. Seorang wanita pezina, ketika dia berzina kepada laki-laki, dia datang kepada Nabi, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu ma fa'altu. Ya Rasulullah, aku telah berbuat seperti apa yang aku berbuat. Kata Nabi, barangkali orang laki-laki itu cuma pegang tanganmu saja. Lah, hudda alayyal had. Hukum aku ya Rasulullah, karena aku telah berbuat zina kepada laki-laki itu. Kata Nabi, mungkin barangkali laki-laki itu cuma cium pipimu saja. Tidak ya Rasulullah, hudda alayyal had. Rajam saya, hukum saya ya Rasulullah. Kalau memang ini pengakuanmu, karena mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya zina tidak ada yang namanya saksi, tapi pakainya pengakuan. Setelah ada diakui begitu, Nabi pun menerima pengakuannya. Orang perempuan ini ridha dan laki-lakinya juga ridha untuk dihukum dengan hukum rajam. Maka kata Rasulullah, kamu kan hamil sekarang ini. Iya ya Rasulullah. Dari hasil hubungan zina sama orang ini. Iya ya Rasulullah. Tunggu sampai anakmu lahir. Ditunggu sampai anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, dihaturkan ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ini anak bayi dari hasil hubungan gelap kami dengan laki-laki itu. Kan ini anak bayi dan kau adalah ibunya. Iya ya Rasulullah, susui dia sampai 2 tahun. Masih rahmat Nabi Muhammad, tidak pernah menghukum seseorang dengan hukuman. Mau menghukum rajam saja Nabi tidak kemudian kamu rajam, kamu dosa. Barangkali kamu hanya pegang tangan, barangkali mungkin laki-laki itu hanya mencium dan mencium pipimu. Tidak. Sampai perempuan itu sampai mengatakan bahwa aku telah berbuat, aku telah berzina. Hingga Nabi kemudian mengatakan tunggu sampai lahir bayinya. Setelah bayinya lahir, susui dia sampai 2 tahun. Setelah itu kemudian kau berikan kepada siapa? Apa kepada neneknya? Apa kepada saudaramu? Bibinya. Sampai akhirnya 2 tahun disusui oleh ibunya. Ibunya pun menghaturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kau sudah sholat taubat belum? Belum ya Rasulullah. Sholat taubat dulu 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat, istighfar, taubat dan nasuha kepada Allah Ta'ala. Baru setelah itu dihukum rajam oleh Rasulullah hingga meninggal. Setelah meninggal, kemudian dikremasi jenazahnya oleh sahabat-sahabat yang perempuan, oleh laki-laki yang perempuan. Setelah itu kemudian disolatkan oleh Nabi. Nabi sendiri yang menyolatkan. Setelah Nabi menyolatkan, kemudian jenazah itu ditandu. Setelah ditandu, maka ada sebagian para sahabat Nabi yang mengatakan, Ulan, itu perempuan berzina. Di mana tempatnya orang berzina? Kalau bukan di nerakanya Allah Ta'ala. Nabi sempat dengar. Nabi mengatakan, tidak boleh mengatakan begitu. Ketahuilah, taubatnya orang perempuan ini kalau dibagi kepada penduduk Madinah, maka penduduk Madinah semua tenggelam dengan taubatnya orang perempuan. Karena rahmatnya Allah terlimpah kepada perempuan ini. Perempuan yang fasik yang tadinya, tapi karena dia taubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya sampai menjadi perempuan yang baik di mata Allah Ta'ala. Betul dia dulu telah berbuat hal yang salah, tapi jangan kemudian kita mengatakan kepada orang lain itu telah berbuat gini dan begitu. Maka setiap saat di antara kita selama masih melihat
hayat nyawa masih ada di kandung badan, jangan pernah menuduh orang kafir, syirik, bid'ah, salah, sesat, tidak boleh. Selama dia min ahlil qiblah, hormati dia. Beda paham, terserah, tidak apa-apa, tapi hormati dia. Anda mau pakai kunut, lebih baik. Tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Toh juga sholat subuh nggak pakai kunut nggak batal. Tapi jangan mencaci orang yang kunut, dan yang kunut jangan mencaci orang yang tidak kunut. Anda mau baca maulid, ahlan usahlan, bagus, karena mengingatkan tentang Nabi Muhammad. Gak mau baca maulid, gak apa-apa. Jangan dituduh orang yang baca maulid itu salah. Karena itu penting bagi kita. Muslim tidak boleh bertengkar dengan muslim yang lain. Al muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah saudara. Damaikan antara dua saudara yang bertikai dan bertengkar. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita, memberikan kemuliaan panjang kepada kita, memberikan kesehatan dan yang sempurna afiat yang oleh Allah Ta'ala untuk kita. Allah jadikan insyaAllah kita semuanya adalah orang-orang yang baik, jadikan orang-orang yang mulia insyaAllah. Apa yang menjadi hajat ibu dan bapak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah anak-anak yang diangkat derajatnya oleh Allah, dan anak-anak yatim yang diasuh oleh Bapak Haji Samian, saya yakin beliau adalah orang-orang yang mengasuh anak yatim yang dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Ana wa kafirul yatimi fil jannati akana. Kata Rasulullah, saya nanti dengan orang yang menjamin anak yatim di dalam surga Allah Ta'ala seperti dua jari ini, dekatnya dengan Nabi Muhammad, tidak ada jarak. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Ini mengatakan hakadha, dua jari dirapatkan oleh Rasulullah, menandakan bahwa orang yang menjamin anak yatim dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah memuliakan insyaAllah kita semuanya, dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dan dijatuhkan insyaAllah pondok pesantren Al-Ilyas dan Juswar Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah karena kedua orang tua anak-anak kita yang taklim di tempat ini insyaAllah menjadi ahli jannah, kuburnya insyaAllah menjadi raudhah min riyadil jannah, disandingkan dengan Nabi Muhammad, disandingkan dengan ahli bait Nabi Muhammad, disandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad, disandingkan dengan para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita cinta dengan para pewaris Nabi Muhammad, kita cinta dengan para ulama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan para pewaris yang pula cinta kepada kita. Kalau Rasulullah cinta kepada kita, tanda bahwa adalah satu perbuatan, satu petunjuk yang sangat kuat. Allah Ta'ala pula cinta kepada kita insyaAllah. Dan semoga Allah mudah-mudahan kekuatan kita insyaAllah untuk selalu di dalam akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aminna ya Allah ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami semua dalam keadaan kami Islam, matikan kami dalam keadaan kami iman, matikan kami saat kami membaca Al-Quran, matikan kami saat kami ada di majlis zikir seperti ini, matikan kami ya Allah saat kami berbakti kepada kedua orang tua kami, saat kami bersedekah, saat kami menjalankan ibadah puasa, saat kami ada di sholat Jumat, saat kami berbuat baik kepada setiap muslimin ya Allah. Hilangkan perasaan dengki dari hati kami, sematkan di dalam hati kami kemuliaan, kebaikan, keberkahan, kecintaan kepada setiap muslimin yang ada ya Rabbal Alamin. Dan kumpulkan kami semua ya Allah sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di pondok pesantren Al-Ilyas ya Allah. Kumpulkan kami insyaallah di A'lal Firdaus bersama dengan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa radin 'anna bi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah baru sekalian sudah sampaikan beliau, semoga diberkahi dan bermanfaat. Amin. Semoga kita selalu berdoa, semoga beliau bisa hadir lagi di akad kelima bulan depan. Amin. Oke, kita doakan beliau selalu sehat agar akad kelima bulan depan bisa memberikan ilmu kepada kita semuanya. Monggo dibutuh pada doa majelis dengan muslimin. La
في الشام